seperti kebiasaan di kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Alumni SMA Kalimantan Nusantara dan juga yang mahasiswa mungkin juga lakukannya ketika pertama kali masuk ke SBM ITB, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya untuk Profesor Faisal Fatani yang sudah bersedia untuk hadir di tempat ini dan juga membagikan apa yang beliau dapatkan selama ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kita, khususnya generasi the new generation gitu ya. Nah, kemudian terima kasih juga untuk SBM ITB dalam hal ini Dr. Yos Sunantioso yang sudah berkenan untuk mengizinkan tempat ini dipakai untuk kegiatan kita malam hari ini. Juga itu sebenarnya atas rekomendasi dari Dr. Agung Wicaksono. Juga seluruh peserta yang hadir di tempat ini, baik abang rekan adik dari alumni SMA Tanusantara Magelang maupun dari SBM ITB dan juga adik-adik mahasiswa dari STMKG. Nah, sebenarnya kita buka untuk umum, tapi karena jumlahnya terbatas sehingga kita juga live di YouTube. Jadi YouTube channelnya Ikastara. Jadi teman-teman, kebetulan anggota kami ini ada di seluruh Nusantara dan juga dunia, dan mereka nggak semuanya boleh dan bisa hadir di tempat ini karena keterbatasan tempat, sehingga setiap kali ada event seperti ini kita lakukan juga YouTube live sehingga bisa dinikmati dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Dan mari kita sama-sama mulai acara pada malam hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kegiatan utama malam ini, yaitu public lecture dengan judul Geo-Environmental Disaster Reduction Global Challenge yang akan dibawakan oleh Profesor Teguh Faisal Fatani, saya akan bacakan sedikit mengenai profil beliau. Beliau ini adalah profesor termuda di UGM. Mungkin umur saya 40 tahun, mungkin Bang Faisal ini kalau nggak 43, 44 ya Bang. Beliau juga menjadi Vice President di International Consortium on Geo-Disaster Reduction. Jadi kalau berkaitan dengan topik ini ya dapat dikatakan beliau menjadi salah satu prominent person di Indonesia jika bicara terkait dengan. Kemudian ini tsunami di kampung asal saya di Aceh, sebelum dan sudah mengubah konstelasi sosial budaya interaksi sehingga saya menemukan mungkin keluarga saya tidak sama dengan keluarga saya yang dulu karena demikian beratnya bencana ini. Tidak mencoba mencari as-built drawingnya tidak ketemu, mencoba mencari detail engineering design tidak ketemu, akhirnya kita datang, kita akses semua dari awal. Kita lakukan replicator semacam USG kalau ke bayi ya, untuk mengetahui
Di dalam sana ada berapa tulangannya, kita ukur semua ulang, kita lakukan Schmidt hammer dan sebagainya. Kemudian kita simulasi dengan gempa terbaru. Apa yang terjadi? Ternyata tangga dan remnya itu semua runtuh. Kalau terjadi gempa besar, maka masyarakat di daerah Bengkulu dan Seluma ini akan berlari ke shelter. Tapi shelternya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tangganya dan rem itu untuk mengangkat orang-orang yang handicap dan sebagainya itu naik ke atas ke lantai 4. Dan itu terjadi dengan shelter dengan rancangan yang sama di Lombok Utara. Kita bisa lihat remnya itu runtuh. Shelter ini tidak bisa dipakai kalau Lombok Utara itu gempanya diikuti dengan tsunami. Dan itu ada 15 tempat di Indonesia dan akan lebih banyak lagi. Saya melihat bahwa ada 200 yang akan dibangun dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Ini yang saya sebut forensic engineering. Kita melihat suatu desain, kemudian kita evaluasi untuk mengetahui bahwa di tempat lain itu ada tempat yang berbahaya ketika terjadi bencana. Lalu bagaimana? Apakah harus diruntuhkan? Namanya engineer, itu kan harus bisa memecahkan masalah, bisa diperbaiki dengan meretrofit atau memperkuat bangunan shelter itu. Jadi ketika kami melakukan sosialisasi di Seluma, satu pertanyaan masyarakat, kalau terjadi gempa, ini shelter masih berdiri atau tidak nih? Kami sudah berlari 1 kilo 500 meter ke sana, shelternya tidak ada. Baik, lalu kita lihat populasi, sebaran populasi di dunia, karena tadi judulnya Global Challenge, maka kita bisa lihat Indonesia, Cina, Amerika, itu adalah tempat-tempat di mana demografi itu penduduk paling banyak. Kemudian ya ini income ya, Indonesia warnanya kuning, jadi kita moderate poor ya, kuning. Yang lumayan baik adalah di Malaysia dan seterusnya. Jadi tadi ternyata lokasi-lokasi bencana itu lebih banyak ya mengenai atau di lokasi negara-negara miskin ternyata. Jadi challenge-nya semakin besar. Bencana terjadi kita tahu di mana potensi yang akan terjadi. Kemudian tempat bencana itu terjadi, daerah rawan itu adalah daerah-daerah yang miskin. Ini negara maju yang merah dan sebagainya, saya skip saja. Nah kemudian hampir semua perencanaan pembangunan nasional di semua negara, karena baru minggu lalu saya confirm untuk hadir dalam sidang ini di Jenewa, ada 17 SDGs yang menjadi garis tujuan dari setiap perencanaan pembangunan seluruh dunia. Dari 17 ini, 10 diantaranya berkaitan erat dengan disaster. Jadi, walaupun saya dari engineering, tapi itulah yang terjadi bahwa bidang yang saya geluti itu akan menyentuh mulai dari pemberantasan kemiskinan, kelaparan, ya, kesehatan, kualitas dari pendidikan dan sebagainya. Ada banyak hal, terutama yang kemarin disoroti di Jenewa adalah nomor 11. Sustainable Cities and Communities, itu yang menjadi fokus kemarin di. Nah kemudian dari 17 tadi, ini yang saya sebutkan ada 169 goals, di mana 10 diantaranya ini adalah terkait erat dengan dukungan dari kebencanaan, sehingga ini membuat bahwa role dari disaster risk reduction itu merupakan suatu inti dari strategi pembangunan. Baik, ini untuk menempatkan bahwa bidang yang saya bicarakan ini adalah hal yang penting. Kemudian selanjutnya UNHCR itu menyebutkan bahwa mereka ada 2 fokus utama. UNHCR, United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Yang pertama adalah mengurangi exposure dan vulnerability dari orang-orang miskin terhadap bencana. Dan yang kedua, ini yang harus kita lihat bersama, ada yang dari ekonomi di sini. Ekonomi? Bapenas. Oh, Bapenas ya. Kalau konglomerat bukan ekonomi, Bang. Yang kedua adalah pembangunan berkelanjutan, terus lihat setelahnya investment. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus invest. Ketika Palu terjadi hanya bersedih tidak cukup. Apa investment yang kita lakukan untuk melindungi daerah-daerah rawan gempa di Indonesia? Itu pertanyaannya. Kemudian kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2016, 2015, 260 billion US dollar itu kerugian yang kita alami per tahun. Kemudian akan meningkat pesat sampai 2 kalinya di 2030 kalau kita tidak melakukan apa-apa. Seorang profesor bidang hidrologi datang ke kelas pertama sekali semester 3.
Beliau mengatakan satu statement yang saya ingat sampai sekarang. Kalau kita tidak melakukan apapun, maka sedimen related disasters akan terus meningkat dari tahun ke tahun, titik. Terus kasih tugas. Ya zaman dulu dosen kan gitu ya, atas keluar. Apa maksudnya? Ya, kalau kita tidak melakukan apa, tidak ada cerita. Bencana itu akan terus menerus terjadi dan semakin besar. Bencana membuat impacted population jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Ini buktinya. Kalau di Pakistan 2010, 33%, 35% masyarakatnya jatuh ke jurang kemiskinan. Baik kalau kita lihat di Palu, kalau kita lihat di Aceh yang eskalasi bencana sangat besar, tentunya ini tidak dilakukan lagi ya. Di Filipina, Cyclone Hainan ada 23% yang jatuh ke jurang kemiskinan yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, harus dibantu. Sehingga yang pertama tadi, kalau dilihat SDGs yang pertama adalah kemiskinan yang harus ditangani. Nah, saya ingin menunjukkan ini adalah peta bencana di dunia. Kalau kita tinggal di Indonesia, kita tahu kita berada di posisi mana. Bisa dilihat yang merah itu adalah zona gempa. Indonesia di sini yang merah zona gempa. Kemudian yang warna abu-abu ini adalah typhoon, cyclone dan sebagainya. Beruntung kita berada di tropis, kita tidak terkena bencana itu. Ya, kalau ada gempa berarti ada ikutannya yaitu tsunami. Dan sekarang yang sedang tren adalah likuifaksi. Pada dari tahun 2013 banyak publikasi saya tentang likuifaksi, ya, dan seterusnya. Nah, longsor sendiri, kenapa ada salah satu bidang yang saya tekuni adalah longsor. Ini adalah lokasi di mana longsor itu paling banyak terjadi. Indonesia, Asia bagian selatan, kemudian di benua Amerika. Ini adalah titik-titik epicenter gempa yang terekam sejak tahun 1964. Seperti itu, abang dan kakak ya. Kita tahu tadi ada cincin api, saya tunjukkan. Ini adalah subduction zone di sini. Indo-Australian Plate menekan-nekan Eurasian Plate sehingga di bagian Lombok ini kemudian terjadi gempa. Kemudian daerah yang paling aktif itu adalah di sini, di Palu. Jadi ada Pasifik di sini, Pacific Plate, ada Philippine Plate di atasnya, dan malah ada ancaman gempa ya, ada tapi tidak ada. Pindah-pindah. Kalimantan ternyata tidak Aman. ya, tidak ada. Ya, ini ada aktivitas. Dan juga yang berada di daerah-daerah gambut ini, yang mendirikan rumah harus menggunakan kayu, lantainya kayu, menusuk kayu di dalam sana ya. Ternyata ancaman gempanya rendah. Kita sudah punya peta zona gempa terbaru untuk menggambarkan ketika kita membangun rumah di titik ini, maka gaya gempa berapa yang kita terapkan sehingga rumah itu bisa dinyatakan sebagai rumah tahan gempa. 126 gunung api di Indonesia, dan kita tidak terlalu bangga dengan itu. Malaysia tidak punya satupun. 111 di Jepang, sekitar 60 sekian di New Zealand. Ini kalau digabung sepertiga dari jumlah gunung api di dunia. Dan yang hari ini meletus adalah di sini ya, di bawah sini. Baik, dan yang tinggal dengan bentang alam yang demikian indah di Padang, di Bengkulu, sepanjang pesisir sini ya, kemudian di pantai selatan dan seterusnya, Bali, Nusa Tenggara dan seterusnya, ini adalah daerah-daerah yang akan terancam dengan bencana gunung api. Ini adalah slide yang saya tayangkan 2015 di DRR Forum di Sendai. Saya bertanya pada forum pada saat itu, telah banyak riset tentang disaster risk management, tapi tetap terjadi banyak socio-economical loss. Mengapa? Sehingga salah satu tantangan, karena saya dari pendidikan tinggi, bagaimana untuk mengapply research, sains dan teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Saya mau cerita tentang disaster circle, supaya tahu bahwa saya bekerja pada zona warna hijau. Zona warna hijau itu adalah prevention, mitigation, dan preparation sebelum terjadi bencana. Begitu bencana terjadi, Kolonel Simon, ya, Kolonel Agus Bakti, Kolonel Istome itu yang nanti akan menjadi leader ketika menangani kondisi gawat darurat. Ketika masuk ke rehab rekon, kembali lagi orang-orang engineering, sosial, ekonomi semua turun untuk
melakukan sesuatu di sana. Jadi disaster itu ada sebuah circle, dan yang sering dilupakan adalah circle yang sebelah kiri, terus terang saja. Sebelum terjadi bencana, orang lupa sama saya. Kalau terjadi bencana, ditelepon sama telepon sini, ya radio ini, TV ini, dan sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin mengubah paradigma itu. Ini salah satu poin dalam diskusi hari ini. Apa yang kita tunggu sekarang? Kita mau fokus dengan emergency response, karena istri saya dokter di UGM, dia mengambil foto ini. Setelah gempa di Bandung, apa yang kita lakukan? Hanya sepelemparan batu dari UGM. Ini yang terjadi ketika terjadi gempa di Bandung. Atau kita menunggu ketika rehab rekor, ketika dana demikian besarnya, donor, ya bantuan dari luar negeri, terus kita membuat rumah-rumah ini rumah teletabis begitu. Apa ini yang kita lakukan? Atau kita ubah paradigma. Ini adalah slide terpenting kalau abang-abang yang mau meninggalkan ruangan atau setelah ini mau melanjutkan tidurnya boleh ya. Slide satu ini aja yang diperhatikan. Jadi gini abang-abang. Tahun 2010 kita punya kegiatan kerjasama dengan New Zealand. Ada 4 daerah yang kita pilih. Yang pertama adalah dua yang sudah terjadi bencana. Apa itu? Bengkulu 2007 ada gempa, dan Padang 2009 sudah terjadi gempa. Sumatera Barat, Bengkulu provinsinya. Kemudian provinsi selanjutnya yang kita prediksi akan mengalami potensi yang sangat berbahaya adalah Nusa Tenggara Barat. Satu lagi adalah Sulawesi Tengah. Sehingga ada seorang petinggi dari kementerian telepon saya. Ini yang kamu melakukan pilihan yang sangat baik, atau kegiatan kamu terkutuk ini. Empat provinsi ini semua mengalami akhirnya. Jadi saya datang ke Palu tahun 2010. Coba kita bayangkan conversation ini. Teman dari New Zealand, coba tanya dong, berapa anggaran pengurangan risiko bencana di kantor BPBD Kota Palu? Lalu saya tanya, jawabannya 400 juta. 400 juta setahun. Bisa buat apa uang itu? Bayar listrik, untuk servis mobil, baca koran, ada quick dikit lah. Kalau ada tamu bisa ini dengan teh. Dengan kegiatannya sosialisasi. 400 juta bang, setahun. Terus dia mengatakan, tapi jangan khawatir. Kalau bencana terjadi, 2,5 miliar bisa kita tarik. Namanya dana siap pakai atau dana apa? On-call. Bangku kelas tuh ya. Coba bang, diperhatikan itu bang. Ayo. Kalau bencana tidak terjadi, kemana dana itu? Angus bang. Terdorong ke tahun berikutnya. Yang harus tanda tangan adalah bupati, wali kota, dan ketua DPRD. Uang itu. Sehingga ada uang 2,5 miliar yang bisa keluar kalau terjadi bencana, tapi uang 400 juta untuk mempersiapkan sebelum bencana itu terjadi. Jadi beneran kita berada di posisi sebelah kiri itu. Jadi reduction readiness tidak diperhatikan, kecil dananya, tapi begitu terjadi bencana responnya besar sekali, publikasi luar biasa. Lalu recovery menciut lagi. Ya, lalu kita kan sering mendengar, semoga kalau kita alumni TN kan tidak bisa asal bicara ya. Kita mengatakan resilient community, resilient ketangguhan. Apa itu ketangguhan? Ketangguhan itu adalah irisan dari 4 hal tersebut. Tidak usah didebat lagi. Kalau kita punya perhatian yang baik terhadap reduction, readiness, response, dan recovery, itulah yang disebut sebagai resilient city, resilient countries, atau resilient community. Hanya itu. Tapi ada masalah bang. Itu tidak bisa kita rasakan sekarang. Itu kan investment itu. Kita membayar asuransi, kapan kita menerima manfaatnya? Kalau kita sakit, kalau kita mengalami bencana dan sebagainya. Jadi itu resilient itu adalah irisan dari keempat itu, dan seperti yang saya tulis itu adalah kompleks, sulit, dan perlu waktu lama untuk melihat hasilnya yang sebenarnya. Baik, jadi yang pertama pokoknya pesan saya sampai dulu, yang lain nanti terserah ya, bahwa paradigma kita harus berubah dari fokus pada respon, sekarang memberikan perhatian yang baik dan merata pada 4 komponen lain dari apa yang kita ubah. Yang pertama adalah dari tadinya penanganan menjadi pengurangan.
Ya, tadi Pak Prof. Kuntoro menanyakan, ngapain kamu di sini? Kenapa nggak di Palu? Baiklah. Tapi sekarang sudah tahu jawabannya ya. Kan saya harus ada perhatian pada bagian yang warna hijau tadi kan ya, yang sebelah kiri yang diabaikan orang. Dari kerawanan menjadi risiko. Dari mandat tunggal menjadi perencanaan yang terintegrasi. Sistem terpusat menjadi meningkatkan tanggung jawab di tiap-tiap provinsi, kabupaten kota. Sehingga tidak perlu kita berteriak mengapa tidak diangkat menjadi bencana nasional. Karena yang terakhir itu harusnya pemerintah daerah mampu untuk mengambil aksi yang benar dalam penanganan. Selama ini baru sekali kita menyatakan sebagai bencana nasional tsunami 2004, gempa dan tsunami 2004 di Aceh. Di Jogja dengan 6.000 korban kita tidak membuka itu sebagai bencana nasional. Ya, kemudian di tempat lain juga belum. Kalau sekarang di Palu khusus itu membuka bantuan pada bidang yang dibutuhkan saja. Ya, khusus. Nah kemudian saya abaikan aja, gambar aja ya, malam soalnya. Nah ini kan tadi yang engineering kira-kira 20%. Coba lihat Bang, kalau kita ingin merencanakan pengurangan risiko bencana secara terintegrasi, ini adalah bidang yang terlibat. Ada social welfare di sana, ada kesehatan. Ada yang dari kesehatan di sini? Bemo. Oh, belum datang ya? Belum datang. Belum datang. WHO belum datang WHO. Iya. Kesehatan itu apapun deh, ngantar-ngantar istrinya ke dokter juga kesehatan. Ya. Research and application, emergency management, policy, regulasi, law enforcement, ekonomi semua. Ini semua. Jadi jangan bebankan tanggung jawab itu pada orang-orang seperti saya, pada orang-orang seperti komandan-komandan itu. Tidak, tugas kita semua. Baru kita menyebut ini sebuah integrasi. Saya ambil contoh Jogja ya. Jogja. Bang, ini Jogja ini sering ke Jogja ya. Kalau liburan abang-abang datang ke Jogja kan Jogja macet ya. Ya gara-gara yang libur itu macet ya. Curcol. Patahan-patahannya kita bisa prediksi, jelas patahannya ada di mana. Gempanya juga terjadi di mana, kapan, seberapa besar kita punya. Tapi lihat Bang sebelah kanan, itu adalah pertambahan penduduk di Jogja. Tahun 80 baru di sana, tahun 90 kalau kita pesiar ke Jogja Bang ya, sampai Jombor, Malioboro, jalan-jalan ya, buka dari disapu lapak dari ujung ke ujung terus pulang, nah gitu ya. Sekarang tahun 2000 seperti itu, kalau 2018 mungkin sudah penuh ya Jogja. Kemudian Jogja itu sendiri kita bisa membuat suatu peta resiko. Yang pertama petanya kelihatan ya, gempa bumi. Jadi ada patahan opak namanya, menerus ke atas sampai ke Muria. Jadi jangan pernah berpikir membangun PLTN di Muria. Naik ke atas Kalimantan Selatan, naik ke atas lagi Kalimantan Timur, Brunei. Kalau tidak nggak ada minyak, kalau nggak ada patahannya. Terus naik ke atas. Ini adalah zona gempa. Kita pernah membuat buku panduan. Kalau kita membangun rumah di zona merah, lantai berapa? 1, 2, 3 atau 3 lantai. Portalnya seberapa besar? 3 meter, 4 meter, 5 meter, kita dapat bukunya. Berarti tulangan praktisnya harus tulangan 12. Ya, kalau kita membangun rumah di Sleman, maka tulangannya cukup tulangan 10. Karena nyawanya dari seorang engineer seperti saya adalah optimasi. Semua rancangan saya harus kuat, aman, durabilitas oke, stabil, tapi tidak boleh mahal. Kalau mahal saya bukan engineer namanya. Nah, jadi kita sudah punya petanya. Kemudian yang kedua adalah longsor. Ya, longsor Jogja kita tahu. Kemudian ada lagi tentang banjir. Ini peta banjir di Jogja. Lalu ada tentang cuaca ekstrim. Ini kalau digabung jadilah Jogja menjadi province of disasters ya. Ada gunung api di atasnya, ada aliran lahar, ya. Ini pusat kota Jogja, ada banjir di sana, ada longsor, ada kekeringan di Gunung Kidul, ada tsunami, bandara yang baru itu ada di sini. Ya. Jadi baru 2 minggu yang lalu saya diangkat menjadi direktur untuk master program in disaster management di IJE. Baru saja, karena alasannya ini tadi Bang. Kalau datang belajar bencana, belajar di Malaysia. Bencana apa mau belajar di Malaysia? Secara sosial. Oke. Saya lanjut. Jadi
Setelah kita tahu bencana-bencananya tidak hanya di Jogja, lalu kita bisa mengatur regional plan-nya. Ini tempat bisa buat apa? Apakah kita bisa melakukan budidaya tanaman keras di sini? Apakah boleh kita buat perumahan dan sebagainya? Itu bisa dilakukan dengan spatial planning yang benar. Sekarang saya ambil contoh yang lebih dekat lagi. Bang, itu Gintung masih ingat ya? Masih. Apakah kita tahu bahwa 1930 ada lebih dari 1000 situ di Jabodetabek? Sekarang kurang dari 200 tinggalnya. Yang salah siapa? Dari hukum mana? Dari hukum. Pemerintah. Udah, saya tunjuk yang Bapak saja, Bang Irfan Soleh ya. Bang, gimana Bang? Oh, Aduh, bawa teman. Itu yang warna biru itu adalah lokasi situ-situ yang ada di Jakarta yang terekam. Kita membuka banyak referensi dari Belanda, kita buka terus kita dapat ini. Lalu itu yang terjadi situ Gintung sebelum dan setelah. Baik, saya mau menyoroti hal yang lain dari situ Gintung. Kita melakukan, diminta oleh BPK, untuk melakukan kajian, kemudian menjawab satu pertanyaan. Siapa yang harus diproses secara hukum dengan runtuhnya situ Gintung? Jadi saya setahun 2 kali Bang dipanggil ke pengadilan, Polda Metro Jaya, KPK, BPK, aduh, kemarin di Pengadilan Tinggi Kaltara Bang, aduh, itu kerjaan yang paling tidak enak. Tapi kan harus ada yang menjadi saksi ahli, ya. Karena masa saya mendapat pendidikan 3 tahun di Magelang dipanggil jadi saksi ahli sama negara, saya takut. Kan malu saya Bang. Ya Bang, yang siap izin komandan. Ada 3 kita teliti. Yang rumahnya dekat-dekat Pamulang, Tangerang Selatan ada nih. Ada ya. Itu sama itu. Risikonya sama dengan situ Gintung. Baik, kita lihat. Ini yang terjadi di situ Gintung. 100 orang meninggal. Ya. Aslinya situ Gintung ini, ya, dia cuma 20 hektar, 21 hektar. Kemudian oleh pemerintah Belanda tahun 1933 dibuat dibuat ke arah hilirnya diangkat sedikit, dibuat spillway, lalu dibuat 2 intake untuk irigasi, sehingga tampungannya menjadi 31 hektar. Ya, sekarang irigasinya di mana mau dikirim irigasi? Ke rumah semua ya, sudah tertutup. Dan sekarang tinggal 22 hektar saja berkurang daya tampungnya. Lalu ini kita lihat ada rumah, ini lerengnya kita sebut earth dam atau earth dam itu bendungan urugan. Lalu di sini ada rumah, terlihat ya rumahnya ini 2 lantai. Kenapa 2 lantai rumah yang sama cuma beda catnya? Karena dari lantai 2 yang punya rumah ini melihat pemandangan situ Gintung yang indah. Jadi dibuat lantai 2. Lalu ini saluran spillway-nya seperti ini. Lalu kita lihat ini ya, oke. Ini situ Gintung sisi sebelah kanan. Ini ada yang menggantung, terlihat ada yang menggantung. Itu adalah kabel PLN. Ada yang dari PLN sini. Bendungan urugan digali 1 meter, dipasang kabel memanjang. Kemudian saya tampilkan di Kyoto tahun 2013, kita lihat yang ini. Ini bendungan urugan, tidak ada satupun textbook, jurnal, apapun guidelines di dunia yang mengatakan kita boleh mengganggu bendungan urugan seperti ini. Dibuat rumah sampai 2 lantai, kos-kosan di sana, ada fondasinya, ada septic tanknya, ada macam-macam kan. Kita menantang alam ini. Dan mereka dapat saluran PLN, dapat saluran telepon yang tidak punya cuma sertifikat tanah saja. Kalau sampai di sini, siapa yang harus tanggung jawab? Tadi ya, hukum dan law enforcement. Kita itu bisa sebenarnya mengidentifikasi, tidak usah jauh-jauh kita berpikir Palu, lihat sekitar kita. Banyak hal-hal penting yang bisa kita ubah, kita perbaiki, karena ini yang terjadi. Tidak mungkin tidak ada dalam textbook apapun yang mengatakan hal ini. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tentang kebijakan nasional dulu sebelum kita masuk ke yang global ya. Kita lihat ini adalah kejadian bencana di Indonesia yang pasti di provinsi-provinsi yang berada di dekat Patahan ini, di Aceh, ya, Sumatera Utara dan seterusnya. Kemudian ternyata ini adalah tren meningkat ya. Kemudian kuning itu adalah letusan gunung api. Kemudian di bawahnya baru longsor, bencana-bencana sedimen yang lain. Dan ini
jumlah kejadiannya, sehingga tahun 2004 kita bisa lihat tsunami itu kejadiannya 1, tapi korbannya sampai 200.000 jiwa. Baik, ini jumlah kejadiannya. Kita bisa lihat bahwa ada 3 bencana utama, yaitu banjir, erosi gunung api, dan longsor. Nah, saya mau cerita tentang national policy. Saya punya waktu berapa, Bang? 1 menit lagi. Kalau dosen itu 1 slide disuruh ngomong 2 jam juga bisa ya. Tapi ini katanya 5 menit aja nih. Ya. Jadi gini, ketika terjadi earthquake dan tsunami kita kaget. Sehingga Indonesia mencoba dulu namanya Bakornas ya, Bakornas PB. Kita membuat Undang-Undang 24 tahun 2007, jadilah kita membangun komitmen dari negara kita terhadap manajemen bencana, dan negara kita pada saat itu dikenal sebagai supermarket for disaster. Ternyata Bapak Presiden waktu itu kurang berkenan, diubah ya. Ada rencana nasional penanggulangan bencana, ada macam-macam. Dibentuk 369 BPBD dari 520-an kabupaten kota dan seterusnya untuk membangun suatu platform ya, disaster management, hingga kita naik sedikit statusnya, tadinya supermarket sekarang menjadi laboratory for disaster. Macam ya. Nah, kemudian 2015 sampai 2019 kita sudah punya Renas PB yang baik, ada 12 universitas yang support, nanti saya jelaskan. Kita mencoba meyakinkan effectiveness dari disaster management, lalu kita naik kepada topik pembicaraan saya hari ini, kita menjadi knowledge center for disaster mitigation. Knowledge center, orang belajar pada kita, kitanya siap tidak untuk menjadi guru bagi mereka. Ya, ini adalah cita-cita saya ambil dari presentasi Kepala BNPB. Ya. Oke. Ini contohnya, saya bilang tadi ada 12 universitas yang membuat master plan. Jadi master plan ini menjadi attachment dari Renas PB, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. UGM bertanggung jawab terhadap gerakan tanah. Saya ketuanya. Dari ITB gempa, di Aceh tsunami, di Padang abrasi pantai, mana lagi nih di sini? Unhas tentang debris flow, Undip banjir, ITS kecelakaan industri, UI ya. UI itu adalah adaptasi dan perubahan iklim. Jadi semua membuat master plan seperti ini, kemudian dibahas di 37 KL untuk bisa diangkat menjadi attachment atau annex dari Renas PB. Baik, saya agak tidak akan terlalu dalam membahas ini. Mungkin saya bahas lebih banyak ke disaster management, sedangkan international relation dan diplomasi saya serahkan ke Bang Kasan nanti ya. Tadi jangan lupa kita sekarang masuk ke era baru, menjadi knowledge center for disaster mitigation. Lalu tantangannya bagi kita adalah membuat Indonesia siap untuk era baru tersebut. Kita lihat ini di Sendar Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Sebelumnya kalau kita mengenal Hyogo Framework for Action ya, 2005-2015, ada 4 priority. Yang pertama memahami risiko, memperkuat manajemen bencananya. Kita lihat yang nomor 3 dan yang nomor 4, yaitu investment. Lagi-lagi kita perlu menginvest, kita perlu melakukan sesuatu, mengintervensi perencanaannya, mengalokasikan anggarannya supaya disaster risk reduction itu mampu kita tangani. Ya. Kemudian ini salah satu, jadi gini Bang, Abang dan Kakak, kita ingin mencapai SDGs misalnya, yang nomor 11 Sustainable Cities and Communities. Saya ingin mengatakan bahwa Jakarta adalah kota yang layak untuk mendapat penghargaan dari SDGs nomor 11 Sustainable Cities and Communities. Apa kriterianya Jakarta bisa disebut sebagai kota yang tangguh, yang resilient? Maka kita harus membuat standarnya yang jelas, sehingga kita bekerja mulai dari SNI. Saya bekerja di 3 SNI, kemudian SNI ini kita angkat menjadi ISO. Jadi ISO ini prosesnya 3 tahun, dan ini ISO 22327 tentang landslide early warning system adalah ISO pertama yang diajukan oleh negara berkembang. Kita dengar ISO 9001, 14000, pernah tahu ya? Itu datangnya dari developer country. Lalu kita mencoba membangun perusahaan kita agar comply dengan itu, dan kita harus membayar mahal. Ya, di sini Indonesia mengajukan ISO, dan kemudian kita lihat di bawah, ini di
dipaksa oleh Bang David, hari ini saya harus ke sini karena besok Sabtu saya berangkat lagi untuk mengurusi yang 4 yang di bawah ini di Norway. Yang pertama adalah General Guidelines for Natural Disaster Early Warning System. Semua early warning di dunia, semua jenis bencana mengacu pada ISO 22328. Itu yang akan dirapatkan di sana. Sehingga nantinya ketika negara-negara lain ingin menerapkan sistem peringatan dini, kemana mereka harus belajar? Kepada negara yang mengklaim dirinya sebagai Knowledge Center for Disaster Mitigation, yaitu Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Ini baru saja 5 hari yang lalu di Geneva, saya diminta berbicara bahwa dari sekitar 4.000-5.000 ISO yang beredar di dunia, itu ada 1.400 yang comply mendukung 17 SDGs itu. Dari sana dipilihlah satu dari Asia, satu dari Afrika, satu dari Amerika Latin dan sebagainya untuk berbicara dalam forum ini, menyampaikan bagaimana ISO itu bisa mendukung SDGs dengan sebenar-benarnya. Jadi saya diminta untuk menjelaskan ini di depan forum dunia, dan kemudian ini terlalu banyak. Nah, jadi kira-kira begini, Bang. Semua orang merasa kalau saya berbicara sistem peringatan dini itu pasti apa tuh? Alat ya. Berarti alat. Penakar hujan, alat ini, alat itu sebenarnya salah. Sistem peringatan dini menurut PBB itu terdiri dari 4 komponen. Maaf saya jelaskan sedikit agak detail. Yang pertama adalah pengetahuan tentang risiko. Kita harus melakukan kajian yang mendalam untuk tahu Palu itu rawan terhadap likuifaksi atau tidak. Yang kedua adalah monitoring dan warning devices. Jadi di sana baru ada alat-alatnya, ada teknologinya dan sebagainya. Ingat, low cost teknologi tidak selalu berasosiasi dengan low tech. Kita bisa membuat high tech teknologi dengan biaya yang rendah, tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya diseminasi dan komunikasi. Semua hasil dari pengetahuan ini disampaikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah rentan, elemen of risk. Mereka harus tahu. Dan yang terakhir adalah kemampuan merespon. Saya mendengar sirine tsunami, apa yang harus saya lakukan? Saya harus lari keluar dari ruangan, saya harus belok kanan, belok kiri, saya boleh ngangkat kulkas, tidak, dan sebagainya. Itu harus jelas. Itulah yang disebut seluruh sistem ini sebagai sistem peringatan dini. Jadi alat itu hanya 1/4 dari keseluruhan sistem. Saya lanjutkan bagaimana dia bekerja. Kita memasang banyak untuk banjir, aliran lahar, juga longsor. Kita pasang banyak di daerah hulu. Kemudian kita punya sensor di kota untuk kemudian memberikan warning bagi masyarakat supaya di HP-nya tidak hanya keluar Dunkin Donat, Pizza Hut, tapi juga warning terhadap bencana mereka bisa terima. Ya, ada SMS juga kita cek seminggu sekali, Bang ya, jajarannya. Nah, kemudian kita juga membuat peta. Ada abang-abang yang juga bergelut dengan peta, Bang Herma ya. Peta ini aneh sekali. Kita lihat petanya, northnya kemana northnya? Ke bawah. Karena zona merah ini zona rawan, ini retakannya, ini zona ini adalah zona sedang, dan ini adalah shelternya. Masyarakat tidak mau diputar northnya sehingga mereka harus berlari ke atas. Ini yang disebut dengan community hazard map. Jadi mereka berlari ke arah yang mereka inginkan, yang mereka bisa tahu. Mereka tahu ada landmark di sana, di mana masjidnya, di mana kuburannya, mereka tahu di mana rumah mereka. Dan 4 sistem tadi yang saya sebut itu sudah dipasang di 100 kabupaten kota di Indonesia, di 28 provinsi. Dananya dari macam-macam. Bisa dilihat di sana ada dari BNPB, BPBD, Pertamina Geothermal Energy, dari Freeport, ada Bang Adit TN10, ada TN10 di sini. Nggak ada ya? Ya Bang Adit ya. Dia kerja di Freeport. Kemudian minta saya mengirimkan spek alat yang harganya terlalu murah, Bang. Loh, maksudnya gimana? Itu satu alat sudah 75 itu. Alat dari Kanada dengan US itu 4 kalinya lebih mahal dari punya abang lebih murah. Bisa satelit, bisa wifi, bisa macam-macam gitu ya. Tapi sudah muncul di e-katalog, tidak bisa kita ubah. Itu adalah harga termahal ya. Ya Bang Uklas, kita angkat pelan nanti saya lagi. Di e-katalog itu sudah bisa saya naikkan. Ya, tidak ada masalah. Dan ini dipasang di sana dan juga dipasang di Myanmar. Kemudian tahun ini didukung oleh UNESCO untuk memasang di 2 negara di Afrika, yaitu Sierra Leone dan di Liberia. Kalau ada alumni TN yang mau membantu saya datang ke sana, boleh lah ya. Kalau saya mungkin
nanti ngurus yang Palu aja dulu saya. Kemudian juga dari UNDP mereka akan memasang di 2 tempat, yaitu Bangladesh dan Timur Leste. Dan dari Jepang sendiri kita sudah kirim tempat, yaitu Bangladesh dan Timur Leste. Dan dari Jepang sendiri kita sudah kirim ke Sri Lanka. Dan mereka selalu menanyakan satu pertanyaan yang sama. Ini sistem comply tidak dengan sebuah international standar? Karena ini sistem comply tidak dengan sebuah international standar? Karena ini kan yang bayar UNESCO, UNDP, ya, JICA dan sebagainya. Mereka ingin sistem yang akan kita dianggap unggulan dari Indonesia itu comply dengan international standar yang ada. Nah, ini yang sehingga kita buat. Dari sekian banyak lesson learned, saya ambil satu saja. Di Aceh 2015 saya ada di sana. Alat ini berbunyi. 2015 saya ada di sana. Alat ini berbunyi 5 jam sebelum longsor besar terjadi, menghantam 40 rumah, tidak ada korban. Ya, ini di Aceh pada tahun 2015. Kemudian satu hal, apa challenge-nya? Bahwa saya ambil challenge yang paling akhir saja. Ketika terjadi bencana, kita semua tersadar. Kita banyak berpikir, kita ingat pada Yang Maha Kuasa. Berjalannya waktu kita lupa. Ya, turun lagi. Sehingga namanya awareness, preparedness itu begini, Bang. Bencana terjadi, naik lagi. Nah, ketika naik, orang-orang seperti saya lebih mudah untuk masuk. Kemudian berjalan waktu dia turun lagi. Begitu terus. Namanya siklus kehidupan begitu ya. Sedikit lagi, technological innovation, sedikit lagi. Ini adalah hal-hal yang kita buat dari 40 varian, beberapa saja saya tampilkan yang di Pertamina Geothermal. Ini warning devices yang kita punya, dan itu ya pokoknya alat itu penting. Nah, lalu peran dari research center dan university higher education seperti saya, kita ada di sini. Kita coba mendorong namanya technical system dengan research based education. Kita mendorong student community services untuk empower mereka meraih resilience, sustainability dan sebagainya. Jadi kemarin saya sampaikan, tapi kebetulan hadir pada 5 Mei dulu ya, 3 Mei. Pada saat pengumuman saya menyampaikan bahwa namanya Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah satu sebenarnya. Dia tidak terpisah satu sama lain. Jadi tantangan dari seorang dosen itu tidak hanya publikasi di jurnal, meraih H-index yang tinggi, kemudian menghilirisasi produk-produknya tidak cukup hanya itu. Jadi bagaimana kita bisa merancang sebuah riset yang melibatkan pengajaran, kemudian ada pengabdian masyarakat di sana, kita publikasi, kita punya HKI, kita hilirisasi, komersialisasi, dan ketika kita yakin bahwa riset ini adalah suatu yang layak untuk diikuti orang lain, maka tuangkanlah dia menjadi SNI, kemudian menjadi ISO, sehingga dia akan diikuti oleh orang, semua pelaku stakeholder di seluruh dunia. Itulah baru yang namanya seorang pengajar, seorang peneliti yang komplit. Ya. Saya dikontak Bang Herma, ini yang terakhir nih. Saya dikontak Bang Herma kemarin bahwa Bang Herma ini sekarang aktif ya di London, Bang, untuk pemetaan, ya, pemetaan. Karena Bang Herma telepon saya tambah slide ini. Ini di Pertamina Geothermal, semua area Pertamina Geothermal itu BTKI sudah mengatakan harus diakses bencana geologinya. Ya, jadi hampir semua Pertamina Geothermal saya pernah datangi untuk kita akses. Dan ini adalah longsor yang terjadi sekitar 6 juta meter kubik material turun ke bawah. Itu asap itu tadinya itu adalah kepala dari sumur dengan potensi sekitar 30 megawatt. Tadi PLTU mana Bang? PLTU. Abang tadi bilang PLTU Bang ya, 2 kali 50 Bang. Ini satu sumur ini Bang 30 megawatt Bang. Dihantam oleh debris itu 8 meter tingginya di kepala sumur itu. Lalu kita coba mengevaluasi bagaimana cara menangani hal ini. Jadi kita punya lidar, ini saya tambahkan lidar. Sebelum terjadinya bencana, dan kita bisa lihat ini ada source area, kemudian di sini ada kira-kira ini adalah bagian di masa lalu ada kipas aluvial. Masa lalu dia pernah terkena bencana yang sejenis. Ya. Ini klaster A yang tadi 30 megawatt. Kemudian kalau ada yang tanya, bidang saya tadi Pak Kuntoro tanya sama saya tadi, emang Anda itu disertasinya apa?
Oh, baiklah, saya tambahkan ya, disertasi saya mirip-mirip dia sebenarnya. Waduh. Saya punya 5 program, 5 software seperti ini buatan kita sendiri untuk mensimulasikan mulai dari banjir, debris flow, landslide dengan berbagai macam bentuk dan sebagainya. Ini saya tampilkan 3 saja. Ya, dengan cara ini kita bisa memprediksi. Jadi ini 6 juta meter kubik turun, ya dia bergerak, meluncur. Ya, kita bisa menghitung berapa waktunya, kecepatannya dan sebagainya hingga mengantar klaster A dengan tinggi 8 meter tadi. Kemudian setelah ini terjadi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, karena 6 juta meter kubik besar sekali, Bang. Ya, situ ditunggu cuma 800.000 meter kubik airnya. Lalu kita bisa merancang ingin membuat misalnya river bank protection, sabudam dan sebagainya. Kita bisa simulasi. Hari ini kita tidak usah bangun rumah seperti bapak saya bangun rumah, nanti kalau gempa, oh ternyata rumah saya aman. Tidak perlu. Kita semua bisa kita simulasi dulu. Kita kenakan gempa dengan kalau ulang 2500 tahun, dia masih berdiri atau tidak. Bagian yang rusak yang mana? Rumah tahan gempa, Bang, bukan artinya rumah yang tidak rusak ketika gempa. Rumahnya boleh rusak, tapi tidak boleh runtuh dan membahayakan penghuninya. Itu namanya rumah tahan gempa, supaya tidak salah ya. Nah, kemudian ini kita prediksikan, lalu kita bisa tahu ketika kita berikan penanganan seperti ini, dia akan spread kemana. Ya, kemudian ini ada beberapa jenis yang bisa kita lihat, dan ini tentunya Bang memerlukan lidar sebelum dan setelahnya dengan ketinggian yang cukup tinggi. Ini gara-gara Bang Heri memberikan dikit lah supaya tahu. Prof. Kuntoro Subroto tadi menanyakan bidang saya apa sih, ini supaya bisa saya kurang ada hubungan sedikit. Nah, kita juga sudah buat berbagai macam apps, mengakses bangunan juga ada apps-nya dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Saya kira itu. Kemudian saya mengambil statement dari Kepala BNPB yang sebelumnya. Ya, beliau mengatakan begini, sesungguhnya ancaman bencana di Indonesia itu ada 2. Tidak hanya Indonesia, tapi negara berkembang. Yang pertama adalah ancaman bencana alam, yang kedua adalah ancaman ketergantungan terhadap teknologi asing. Suka tidak suka itu yang terjadi sekarang. Juga di tangan abang sama kakak itu HP-nya buatan Indonesia bukan? Pakai mas pion aja malu-malu. Nggak enak sama tetangga kalau makan di rumah. Ya begitulah. Kemudian dari apa yang saya ceritakan tadi, bukan masalah teknologi, bukan masalah benda mati yang jadi hal utama, tapi yang masalah yang paling penting itu, yang paling berat challenge-nya itu adalah komunitas kita sendiri. Ya, itulah yang paling berat. Baik, saya kira itu untuk paparannya. Semoga cukup singkat, Bang. Ada yang menangkap hal tersebut, mungkin karena kita sama-sama dari engineering ya, Mas ya, yaitu disaster adaptation. Saya sering mengatakan disaster mitigation tadi, bahwa sekarang tren kita itu bergerak ke tahap berikutnya, yaitu disaster adaptation. Gempa bisa terjadi, kita tahu akan terjadi di mana, magnitudenya kira-kira sebesar apa, tetapi kita tidak pernah tahu dia akan terjadi kapan, termasuk di mana persisnya juga tidak tahu, magnitudenya sebesar apa tidak tahu, kedalamannya apa lagi. Saya ambil contoh satu kegiatan kita di Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu daerah langganan banjir. Ya. Kalau banjir itu biasa seminggu kotanya terendam. Belum sempat panen, semua sawah akan terendam dengan banjir dari Bengawan Solo. Dan uniknya, ketika pemerintah melalui Kementerian PUPR itu punya dana untuk membuat tanggul di sepanjang sungai untuk melindungi agar masyarakat di sekitar sungai ini tidak mengalami kebanjiran, masyarakat menolak. Kenapa? Karena membangun tanggul kiri kanan sungai supaya masyarakat dan asetnya itu tidak terendam itu adalah disaster mitigation. Yang mereka inginkan adalah sawah kami tetap kebanjiran, Pak. Karena kalau banjir, dia akan memflash semua material kimiawi yang mereka pakai untuk pupuk. Kemudian mendatangkan lagi sedimentasi yang baik, maka ketika setelah terjadi banjir, berikutnya mereka akan mendapatkan panen yang berlimpah. Mereka butuh banjir, tapi banjir yang terkendali. Kapan dia datang? Akhirnya yang kita lakukan adalah kita buat tanggul, kita padukan dengan sistem di Belanda, kita buat dolken, ada 26 titik pintu air dari kayu, dia akan ditutup ketika
banjir akan terjadi, panen cepat dilakukan, masyarakat siap. Setelah masyarakat siap baru dia dibuka dan banjir dibiarkan masuk ke sana. Kalau abang kakak datang ke Bojonegoro, itu hampir semua rumah diangkat kira-kira 1 meter dari jalan. Mereka ready menghadapinya dan mereka ingin itu datang di saat yang mereka inginkan. Itu yang namanya adaptasi sebenarnya. Mereka tahu mereka di daerah banjir dan mereka mengambil keuntungan dari itu. Jadi memang benar tadi statement dari Bang Irfan Soleh. Kita cuma kerja-kerja saja tidak cukup, tapi kerjanya kan harus smart nih. Dana kita terbatas. Semakin banyak keras kita bekerja, semakin banyak uang yang kita pakai, anak cucu kita nanti akan menanggung akibatnya. Banyak loan dan sebagainya. Sehingga tadi esensinya adalah begitu saya tampilkan, saya nggak mau menjelaskan, saya mau mendengar masukan dan ternyata Bang Irfan menangkap itu bahwa kalau kita khusus menaikkan anggaran untuk reduction, untuk preparedness, itu akan mengambil anggaran-anggaran yang lain. Sebenarnya sudah ada aturannya ya, pendidikan berapa, sudah ada di sana. Nah yang kita lakukan adalah kita tidak perlu serta-merta menaikkan alokasi anggaran untuk bencana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memasukkan titipan pesan dari bencana ini ke setiap komponen elemen uang yang ada di tiap-tiap dinas, di tiap-tiap kementerian. Kementerian PU membangun misalnya jembatan. Jembatan yang dibangun itu harus tahan terhadap likuifaksi. Ini daerah gempa, harus tahan terhadap abrasi, harus tahan terhadap erosi sungai dan sebagainya. Jadi membangun berwawasan mitigasi bencana. Jadi di Palu waktu itu 400 juta ya, kami datang ke DPRD. Kami tanya, kenapa anggarannya cuma 400 juta? Tiap tahun kami mengajukan 1 miliar Pak, tapi sampai di Bangga DPRD dipotong, ya kan ya? Biasa itu dipotong. Lalu kami datang ke DPRD, anggota DPRD-nya juga tidak begitu mengambil perhatian terhadap kehadiran tim kami waktu itu. Lalu Ibu Bikorita Karnawati, Kepala BMKG mengatakan, Kota Palu ini dilalui oleh patahan Palu Koro. Kalau terjadi gempa, disinilah tempatnya terbesar. Itu tahun 2010 beliau berbicara. Baru DPRD bangunnya, benar Bu? Apa iya? Tahun berikutnya naik 1,2 miliar. Tahun berikutnya naik 1,6 miliar hingga ketika sekarang program berjalan di sekitaran 2,4 miliar anggaran yang dialokasikan. Anggaran yang dialokasikan sebenarnya lebih banyak lagi, tapi jatuhnya di mana? Di pendidikan. Dengan memasukkan kurikulum kebencanaan sejak anak-anak usia sekolah. Masuk ke social welfare, masuk ke dinas-dinas yang lain. Nah itu yang kita lakukan. Nanti ada website yang bisa dikunjungi. Orang sekarang menelepon ya, sering kok setelah terjadi bencana saya ditelepon. Bagaimana Pak? Mengapa banjir terus-menerus terjadi? Mengapa longsor terus-menerus terjadi? Kenapa Anda telepon saya setelah bencana terjadi? Kan gitu kan? Jadi, tapi saya nggak bilang apa urusannya tanya-tanya saya. Ya, jadi itulah yang terjadi fenomenanya. Jadi Bang Irfan ya dan teman-teman dari keuangan, pertanyaan itu tidak bisa saya jawab. Yang paling tahu cara menganggarkan, yang mengetahui kebutuhan dari Indonesia sekarang itu adalah teman-teman di perencanaan. Ada Bappenas, sedangkan di daerah ada Bapeda dan sebagainya. Tapi di sisi lain, anggaran itu tidak serta-merta dicipratkan ke sana kemari. Saya ada satu contoh, saya bawa kepala BPBD suatu daerah, tidak saya sebutkan, dan ketua DPRD-nya. Saya bawa ke New Zealand, 3 minggu dia mengikuti pelatihan bencana. Setelah pulang, saya datang diundang oleh ketua DPRD-nya makan malam, dan dia marah besar. Sambil menghukum meja dia bilang, Pak Faisal ini melakukan kesalahan besar pada saya. Saya dibawa ke New Zealand, belajar tentang bencana, saya paham. Tapi ini saya menaikkan anggaran BPBD, nggak mau mereka. Anggarannya itu, udah Pak, 600 juta aja Pak, gitu ya. Ya naik-naik 800 juta. 2 miliar, saya mau kasih 2 miliar. Nggak, jangan Pak, 600 juta aja nyerapnya susah Pak, kan gitu ya. Nanti susah nyerapnya. Mengapa? Karena ada gap besar antara kapasitas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu nyata. Saya membawa 30 orang tiap tahun ke New Zealand untuk belajar tentang bencana. Bawa ke Jogja. Setelah saya datang,
ke Bengkulu, oh maaf, kepala BPBD udah ganti. Oh, ganti yang mana? Ganti yang sana. Saya aja kan yang ini nih kemarin nih. Kenapa ganti yang ini? Lalu nanti ini saya latih, dia sudah siap, dia pindah lagi ke dinas yang lain. Datang lagi orang baru. Ini yang dari pemerintahan, Kemendagri, syukur kalau ada yang datang. Staff turnover terlalu cepat di Indonesia ini. Kita salah mendukung pimpinan daerah, kita pasti akan dikeluarkan dari OPD itu. Benar nggak? Ya, sehingga begitu saya datang, jangan sekarang Pak, sekarang masa pilkada. Kenapa pilkada? Masa kampanye Pak, ini susah, kumpul-kumpul susah Pak. Jadi kalau diundang sama calonnya ini, dia datang, ini wali kota incumbent, yang ini wakil wali kota, di sini juga datang. Jadi main dua kaki, yang ini menang dia dipecat, yang ini menang dipecat juga, kan sedih sekali nih. Ya, jadi orang-orang yang sudah dilatih, ternyata begitu mereka sudah siap, tidak bisa menggunakan ilmunya untuk membuat ke arah yang benar, karena mereka segera dipinggirkan atau diganti dan sebagainya. Atau ketika mereka sudah siap, kapabilitasnya tinggi, ditarik menjadi asisten. Ya, sedang senang-senangnya di BPBD, ditarik menjadi kepala Bapeda. Itu terjadi. Sehingga kita mengatakan ke Kemendagri, maaf saya jelaskan sedikit bahwa tiap 6 bulan sekali kegiatan kita di UGM ini kita punya namanya Activity Governance Group. Ada 5 kementerian yang ikut, Kementerian BNPB, Bappenas, kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal Transmigrasi, Kemendagri, Kementerian PUPR, lalu ditambah sejak 2 pertemuan terakhir oleh BMKG. Setiap 6 bulan sekali sudah bertemu 12 kali untuk dapat mengubah kebijakan kebencanaan nasional. Ya, itu yang dapat kita lakukan. Sehingga saya sering bertemu dengan Pak Dr. Sumedi, sampai saya dulu di Tokyo, untuk dapat memperbaiki arah kita, dan tidak serta-merta uangnya diambil ditaruh di bencana, tidak. Uangnya boleh di mana-mana, tapi setiap perencanaan ini harus berbasis mitigasi bencana. Saya kira itu. Lalu penegakan aturan ya. Penegakan aturan terkait dengan pertanyaan nomor 2 tadi. 10 tahun ke depan apa yang terjadi? Well, peraturan itu ada, abang-abang. Peraturan gempa ada, semua peraturan itu ada. Ya, sudah lengkap bahwa kita tidak sepadan sungai itu seberapa, ya. Kemudian rumah tahan gempa itu seperti apa dan sebagainya ada. Tapi masalahnya adalah IMB tetap keluar juga. Sama saya buat truk tronton lewat Pantura masuk jembatan Timbar. Pak, kelebihan 2 ton nih. Ya udahlah, gimana lagi? Ya sudah, bayar denda, sana jalan lagi. Kan rusak jalannya itu. Jalan rusak hanya ada 3 penyebabnya. Kelebihan muatan, air, dan yang cincai tadi itulah yang bikinnya. Nah, jadi itu perlu kita pahami bahwa aturan itu ada. Setiap 5 tahun peraturan gempa kita itu berubah tiap 5 tahun. Tapi ada yang berbeda. Ketika terjadi gempa Jogja, kita mencari lagi patahan sumber-sumber gempa baru untuk merevisi. Tahun 83 pertama kali dibuat oleh pemerintah, dibantu oleh BK dari New Zealand. Itulah seismic code kita itu ada. Setiap 5 tahun berganti, tapi ada satu daerah yang tidak pernah berganti percepatan gempanya. Ya, kalau di Palu 2002 ke 2013 naik 2 tingkat. Jadi kalau terjadi seperti itu, mohon maaf, sulit untuk kita menyalahkan perancangnya. Karena di masa lalu bangunan itu dirancang memang kekuatan gempanya itu masih kekuatannya sekian. Sekarang aturan baru keluar, dia loncat 2 tingkat. Harusnya semua bangunan di Palu itu harus diretrofit. Jadi ada satu daerah yang tidak pernah naik gempanya, yaitu di sini dong, Jakarta. Kita nggak mau bangkrut kan ya. Jakarta naik 1 tingkat, semua bangunan harus diretrofit, uang dari mana nanti katanya Bang Irfan. Ya, tidak berubah. Yang berubah adalah daerah-daerah lain. Jogja naik, Bengkulu naik, Palu naik 2 tingkat dan sebagainya. Saya tidak bisa memprediksi 10 tahun ke depan, karena good governance itu Bang Kasan yang politik lebih tahu, atau siapa yang lebih tahu lah governance. Yang bisa saya sampaikan adalah yang benar itu seperti ini, yang ideal. Ketika kita tidak dapat meraih yang ideal, paling tidak yang mendekati ideal. Kalau kita tidak bisa membangun bangsa, paling tidak kita tidak merusaknya. Itu.